Selamat datang di kanal Jejak Kerajaan Nusantara, sebuah perjalanan mendalam yang mengajak kita menyusuri jejak sejarah, mengungkap mitos, serta menggali legenda-legenda yang telah membentuk peradaban di Nusantara. Setiap sudut negeri ini menyimpan kisah-kisah unik yang diwariskan turun-temurun, membentuk budaya dan tradisi yang terus hidup dalam keseharian masyarakatnya. Salah satu kisah yang penuh dengan misteri dan keajaiban berasal dari Sumatera Utara, di mana terbentang sebuah danau megah yang dikenal sebagai Danau Toba. Di balik pesona alamnya yang menakjubkan, danau ini menyimpan sebuah cerita rakyat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda, seekor ikan yang bukan sembarang ikan, dan sebuah janji yang akhirnya membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Danau Toba merupakan sebuah danau tektovulkanik yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi dari situs resmi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, danau ini memiliki panjang sekitar 100 km dengan lebar mencapai 30 km. Keberadaannya merupakan hasil dari letusan dahsyat Gunung Api Purba Toba, sebagaimana dijelaskan dalam laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, selain penjelasan ilmiah mengenai asal-usulnya, masyarakat setempat memiliki kisah legenda tersendiri yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah rakyat mengenai Danau Toba mengisahkan seorang pemuda bernama Toba dan seekor ikan mas ajaib. Dalam cerita tersebut, Toba membuat sebuah janji yang harus ditepati, tetapi sayangnya ia gagal memenuhinya, yang akhirnya membawa malapetaka. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang berada di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia adalah seorang pria yang hidup seorang diri dan sehari-hari menghabiskan waktunya dengan bekerja di ladang serta mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, Toba pergi ke sungai yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya untuk mencari ikan sebagai lauk. Dengan membawa perlengkapan sederhana seperti kail, umpan, dan wadah untuk ikan, ia langsung menuju sungai. Sesampainya di sana, ia segera melemparkan kailnya ke dalam air dan berdoa agar memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Tidak lama kemudian, kailnya mulai bergerak menandakan adanya ikan yang memakan umpannya. Dengan sigap, ia menarik kail tersebut dan merasa sangat bahagia karena berhasil menangkap seekor ikan berukuran besar. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi keterkejutan ketika ikan tersebut tiba-tiba berbicara. "Tolong jangan makan aku, biarkan aku hidup," kata ikan itu dengan suara lembut. Toba, yang sangat terkejut dengan kejadian itu, tanpa berpikir panjang langsung mengembalikan ikan tersebut ke sungai. Beberapa saat setelah dilepaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," ujar wanita tersebut. Toba yang masih kebingungan segera bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Bukankah tadi kamu adalah seekor ikan?" Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang putri yang telah dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Toba karena telah membebaskannya dari kutukan tersebut. Sebagai tanda terima kasih, wanita itu menawarkan diri untuk menjadi istrinya. Tanpa berpikir panjang, Toba menerima tawaran tersebut. Namun, wanita itu mengajukan satu syarat penting, yaitu Toba harus berjanji untuk tidak mengungkapkan asal-usulnya sebagai seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka sebuah bencana besar akan terjadi. Setelah menikah, kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, terlebih lagi setelah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Seiring waktu, Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang tampan dan kuat. Namun, ada satu kebiasaannya yang membuat orang-orang heran, yaitu nafsu makannya yang sangat besar. Ia selalu merasa lapar dan tidak pernah kenyang. Suatu hari, ibunya meminta Samosir untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Namun, dalam perjalanan, Samosir yang merasa sangat lapar akhirnya memakan seluruh makanan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya, lalu tertidur di sebuah gubuk. Sementara itu, di sawah,
Toba yang sudah merasa lapar menunggu makanan yang dijanjikan oleh istrinya. Karena makanan tak kunjung datang, ia memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan Samosir sedang tertidur di gubuk. Ia segera membangunkan anaknya dan bertanya tentang makanan yang seharusnya dibawa untuknya. Dengan polos, Samosir menjawab bahwa ia telah menghabiskan semuanya. Mendengar pengakuan tersebut, Toba yang sudah sangat lapar dan marah pun tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak ia katakan. Dasar anak ikan. Ucapan itu seketika melanggar janji yang telah ia buat kepada istrinya. Tak lama setelah kata-kata itu terucap, kejadian mengerikan terjadi. Istri dan anaknya menghilang secara misterius. Dari bekas pijakan kaki mereka, tiba-tiba muncul semburan air yang sangat deras, disertai hujan dan petir yang menggelegar. Air tersebut meluap dan terus membesar hingga akhirnya membentuk sebuah danau besar. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Danau Toba, sementara pulau kecil di tengahnya disebut Pulau Samosir, sebagai bentuk peringatan terhadap kisah tragis ini. Kisah ini menjadi salah satu legenda yang sangat dikenal di Sumatera Utara dan dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya Danau Toba. Selain menyimpan keindahan alam yang luar biasa, danau ini juga kaya akan nilai budaya dan cerita turun-temurun yang tetap hidup dalam masyarakat setempat. Pesan moral dari cerita rakyat Danau Toba. Cerita rakyat Danau Toba mengandung banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik. Berikut adalah beberapa pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut. 1. Pentingnya menepati janji. Salah satu amanat utama dari cerita ini adalah betapa pentingnya menepati janji yang telah dibuat. Jika seseorang berjanji, maka ia harus berusaha untuk menepatinya agar tidak ada pihak yang tersakiti. Hal ini dapat dilihat dari karakter Toba yang telah berjanji kepada istrinya untuk tidak mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Namun, pada akhirnya Toba melanggar janji tersebut. Hal ini menyebabkan kekecewaan mendalam bagi istrinya dan berujung pada musibah besar, yakni hilangnya istri dan anaknya serta terbentuknya Danau Toba akibat air yang meluap deras. 2. Ketaatan kepada orang tua. Tokoh Samosir dalam cerita ini memberikan pelajaran mengenai pentingnya menaati perintah orang tua. Sebagai seorang anak, seharusnya ia menjalankan tugas yang diberikan oleh ibunya, yakni mengantarkan makanan untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, Samosir justru melahap makanan tersebut dalam perjalanan dan mengabaikan tugasnya. Akibatnya, ayahnya merasa kecewa dan marah karena kelaparan. Dari sini, kita belajar bahwa ketaatan kepada orang tua merupakan hal yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghargai hak orang lain. Pesan moral lain dari cerita rakyat Danau Toba adalah tentang pentingnya tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Samosir, yang memakan bekal ayahnya, menunjukkan tindakan yang tidak terpuji karena makanan tersebut seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya, bukan untuk dirinya sendiri. Perbuatan ini mencerminkan sikap egois yang dapat menimbulkan masalah dan kekecewaan bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menghargai hak orang lain agar tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan. 4. Mengendalikan emosi dan amarah. Dari tokoh Toba, kita juga bisa belajar mengenai pentingnya mengendalikan emosi dan tidak mudah tersulut amarah. Ketika seseorang marah, ia bisa saja mengucapkan hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain tanpa disadari. Dalam cerita ini, Toba yang marah terhadap anaknya tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang melanggar janjinya. Ucapannya yang menyebut Samosir sebagai anak ikan membuat kutukan terjadi dan mengakibatkan perubahan besar dalam hidupnya. Oleh karena itu, mengendalikan emosi dan berpikir sebelum berbicara adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan. Dari keseluruhan cerita rakyat Danau Toba, kita bisa memetik berbagai pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan pesan moral ini, kita dapat hidup lebih bijaksana dan harmonis dalam berinteraksi dengan orang lain. Danau Toba tidak hanya merupakan keajaiban alam yang luar biasa dengan pemandangan yang memukau dan udara yang sejuk, tetapi juga menjadi bukti hidup dari warisan budaya yang kaya serta kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat setempat.
Danau ini menyimpan berbagai legenda dan cerita turun-temurun yang telah membentuk tradisi, kepercayaan, serta kehidupan sosial di sekitarnya. Setiap sudutnya mengandung nilai sejarah yang menarik untuk terus digali dan dipelajari lebih dalam. Kami sangat mengapresiasi partisipasi Anda dalam perjalanan ini untuk mengungkap jejak sejarah dan budaya yang luar biasa dari peradaban Nusantara. Dengan memahami kisah-kisah yang ada, kita dapat lebih menghargai kekayaan budaya yang dimiliki negeri ini. Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak kisah menarik tentang berbagai peninggalan sejarah, peristiwa besar, serta warisan budaya yang membentuk identitas Nusantara, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, tinggalkan komentar mengenai pendapat Anda, dan tentunya, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.